Om Swastiastu, selamat siang dokter. Perkenalkan, nama saya Dede Sukmaryanta dengan NIM ASMA 3, perwakilan SGD 8. Izinkan kami menjelaskan untuk presentasi dari SGD 8 mengenai studi proyek kami, yaitu dengan judul dampak hujan asam terhadap lingkungan dan kesehatan serta upaya mitigasinya. Baik, perkenalkan nama saya Dede Sukmaryanta dengan NIM ASMA 3, jadi bisa menjelaskan untuk mengenai latar belakangnya. Hujan asam yaitu presipitasi dengan pH di bawah 5,6 merupakan isu lingkungan serius yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida dari pembakaran bahan bakar fosil. Gas-gas ini bereaksi di atmosfer membentuk asam sulfat dan nitrat yang kemudian jatuh ke bumi dan telah terbukti menjadi masalah nyata di berbagai kota di Indonesia. Dampak ekologisnya sangat rusak, mencakup pengasaman dengan danau dan sungai yang meningkatkan toksisitas logam berat bagi biota air serta kerusakan hutan akibat hilangnya nutrisi tanah dan terganggunya fotosintesis. Dari segi kesehatan, partikel polutan prekursor, hujan asam dapat memicu gangguan pernapasan kronis seperti asma dan bronkitis, serta mencemari sumber air minum dengan logam berat. Untuk mengatasi masalah ini, upaya mitigasi difokuskan pada pengendalian emisi melalui teknologi seperti flue gas desulfurization atau FGD. Namun, solusi jangka panjang yang paling efektif adalah transisi ke sumber energi bersih yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kuat dan kesadaran masyarakatnya. Dari sekian dari saya akan lanjutkan ke teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aris Pandari dengan tidak dikirim 175. Jadi di sini pun ada pun rumusan masalahnya, yang dimana pertama apa definisi dari hujan asam dan bagaimana proses kimia yang terjadi di atmosfer. Kemudian apa saja sumber utama polutan baik alami maupun antropogenik yang menyebabkan terjadi hujan asam. Kemudian bagaimana dampak hujan asam terhadap ekosistem lingkungan perairan, tanah dan juga vegetasi serta bangunan. Kemudian bagaimana mekanisme dampak hujan asam secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Kemudian terutama pada sistem pernafasan dan juga pencernaan. Yang terakhir, apa saja strategi pencegahan dan juga mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak hujan asam. Adapun tujuan dari penulisan, dimana yang pertama menjelaskan definisi dan juga proses terbentuknya hujan asam, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber polutan utama penyebab dari hujan asam, kemudian menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam terhadap lingkungan dan juga bangunan, kemudian menganalisis dampak tidak langsung hujan asam bagi kesehatan manusia, kemudian menjabarkan berbagai upaya pencegahan dan mitigasi hujan asam. Kemudian ada manfaat dari penulisan ini, di mana manfaatnya yang pertama bagi mahasiswa yaitu meningkatkan pemahaman tentang salah satu isu penting dalam kesehatan lingkungan dan keterkaitannya dengan ilmu kedokteran. Kemudian bagi masyarakat itu memberikan informasi yang dan juga meningkatkan kesadaran akan bahaya hujan asam serta mendorong partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Kemudian yang terakhir itu bagi tenaga kesehatan menjadi landasan untuk memahami determinan sosial dan lingkungan dari suatu penyakit, khususnya penyakit yang berkaitan dengan polusi udara. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rania Pratnya Paramita dengan Makhir 211 izin menjelaskan mengenai definisi hujan asam. Hujan asam merupakan fenomena presipitasi yang ditandai oleh tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan hujan alami. Secara ilmiah, kondisi ini terjadi ketika gas pencemar seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air sehingga membentuk asam kuat seperti asam sulfat dan asam nitrat. Hal ini mengakibatkan pH air hujan menurun dari nilai normalnya. Menurut literatur, air hujan murni yang hanya berinteraksi dengan karbon dioksida di atmosfer akan memiliki pH sekitar 5,6. Hal ini karena larutan CO2 akan membentuk asam karbonat lemah sehingga hujan secara alami akan sedikit asam. Apabila nilai pH hujan turun sampai di bawah 5,6, presipitasi tersebut akan dikategorikan sebagai hujan asam. Oleh karena itu, pH 5,6 adalah titik acuan yang digunakan sebagai ambang batas dalam menentukan terjadinya hujan asam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan dari hujan asam. Bisa dilihat pada slide, hujan asam terjadi ketika gas pencemar seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida itu yang biasanya banyak berasal dari pembakaran bahan bakar fosil itu naik ke atmosfer. Lalu nanti akan bereaksi dengan radikal hidroksil, uap air dan juga oksidan lainnya, hingga nanti akan membentuk berupa asam sulfat H2SO4 dan juga asam nitrat HNO3. Reaksi ini bisa berlangsung di udara maupun di dalam tetesan awan atau kabut, sehingga nanti akan menghasilkan nyawa asam yang kemudian turun ke bumi melalui deposisi basah seperti hujan, salju, dan juga kabut, atau deposisi kering berupa pengendapan partikel dan gas pada tanah, vegetasi maupun bangunan. Proses ini tentunya dipengaruhi cahaya matahari, kelembapan, serta keberadaan aerosol sehingga bersifat kompleks dan juga berbeda-beda di tiap wilayah. Karena dampaknya serius terhadap lingkungan dan juga kesehatan, pemahaman mekanisme hujan asam menjadi penting sehingga pada dasarnya pencegahan dan juga pengendalian pencemaran udara ini perlu dilakukan. Next.
Baik, perkenalkan nama saya Igris Putri Parmarta dengan NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan sumber polutan penyebab hujan asam. Baik, yang pertama itu ada sumber antropogeniknya. Yang pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil. Jadi untuk pembangkit listrik dan juga industri yang membakar fosil, batu bara, dan juga minyak menghasilkan SO2 dan juga NOx yang bereaksi di atmosfer membentuk asam sulfat dan juga asam nitrat. Yang berikutnya itu ada emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan NOx dari pembakaran bahan bakar yang berubah menjadi asam nitrat dan berkontribusi besar pada hujan asam. Yang berikutnya itu adalah aktivitas peleburan logam. Peleburan logam, kilang minyak, dan juga pabrik manufaktur melepaskan SO2 dan juga NOx yang berkontribusi pada pembentukan hujan asam. Baik, selanjutnya yaitu sumber alami. Yang pertama adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menghasilkan SO2 dan juga HCl yang membentuk asam di atmosfer sehingga meningkatkan keasaman hujan. Yang berikutnya itu adalah proses dekomposisi materi organik di rawa. Pembusukan organik di rawa melepaskan sulfur ke udara, menjadi bagian dari siklus alami hujan asam, meski kontribusinya kecil. Dan yang berikutnya itu adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan melepaskan NOx dan partikel yang bereaksi membentuk asam dan menurunkan kualitas hujannya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Valentina Ramadana dengan 3 digit terakhir 097. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan dampak hujan asam yaitu terhadap kesehatan manusia, di mana hujan asam ini memberikan berbagai dampak terhadap kesehatan manusia. Untuk dampak utamanya itu terjadi karena adanya NO2 atau nitrogen dioksida yang mencemari udara sekitar. Pencemaran udara tersebut memberikan dampak yang buruk khususnya terhadap saluran pernafasan manusia. Hal ini akan menjadi adanya infeksi pada bagian saluran napas manusia, terkhusus karena membuat lemah perlindungan dan lebih mudah untuk memberikan infeksi akibat virus influenza. Kemudian selain dari dampak langsung itu juga berbagai dampak tidak langsung lainnya berhubungan dengan lingkungan sekitar, terkhusus di sini terkait dengan tanah dan tumbuhan yang nantinya akan dikonsumsi manusia. Hujan asam ini membuat pertumbuhan dari tumbuhan terhambat dan dapat memberikan kesempatan terjadi mutasi dan kandungan-kandungan yang kurang baik dari tumbuhan tersebut. Selain tumbuh-tumbuhan, itu juga akan berdampak pada air, di mana hujan asam ini membuat air itu memiliki kandungan berbagai asam dan kandungan mineral seperti larutan garam, sehingga air ini memiliki pH yang cukup rendah. Kedua kondisi tersebut memberikan adanya kualitas tumbuhan serta kualitas konsumsi yang cukup rendah dari perairan, sehingga ini akan menjadi sumber penurunan kesehatan manusia secara tidak langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan ke kelas saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Pendeta Pratama dengan 3 digit 595. Jadi saya akan memberikan penjelasan mengenai lingkungan ekosistem akuatik, di mana hujan asam berdampak serius pada ekosistem perairan melalui asidifikasi, di mana ini merupakan penurunan pH air. Hal ini dapat membuat air lebih asam, mengganggu keseimbangan ekosistem, lalu membunuh biota sensitif seperti telur, larva, dan ikan yang muda, sehingga mengurangi keanekaragaman hayati. Ikan seperti trout dan salmon tidak bertahan hidup di pH lebih dari 5, itu memicu kematian massal dan rusaknya jaringan makanan. Selain itu, hal ini dapat memicu pelepasan aluminium terlarut dari tanah yang beracun bagi ikan dan merusak insang serta mengganggu respirasi dan keseimbangan garam pada tubuh ikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hujan asam bagi lingkungan tanah dan hutan, di mana hujan asam merusak ekosistem darat terutama tanah dan hutan. Hal yang dapat dirusak seperti pencucian nutrisi, di mana hal ini dapat melarutkan unsur penting seperti Ca, Mg, dan K, itu membuat tanah miskin hara. Lalu kerusakan akar, di mana hal ini dapat menyebabkan pelepasan aluminium beracun, menghambat penyerapan air dan nutrisi. Lalu ada kerusakan daun, di mana lapisan pelindung daun itu rusak dan menyebabkan fotosintesis yang terganggu, pohon lebih rentan terhadap cuaca, hama, dan penyakit. Lalu dampaknya, kerusakan tanah itu menurun, pertumbuhan pohon terhambat, dan ekosistem hutan menjadi melemah.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak hujan asam bagi lingkungan bangunan dan material. Hujan asam mempercepat kerusakan material buatan manusia melalui korosi. Bahan kalsium karbonat itu mudah terkikis, logam cepat berkarat, dan cat bangunan maupun kendaraan cepat rusak. Dampak serius juga mengancam cagar budaya seperti pura di Bali yang berbahan batu padas, karena pelapukan berlangsung lebih cepat dan sulit untuk diperbaiki kembali. Jadi sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Felicia Fernanda dengan 3 digit Preko 175. Izin maju ke presentasi dari teman saya yaitu 2.5.1 di bagian tingkat teknologi. Di mana terdapat dua, yaitu ada mekanisme FGD dan juga catalytic converter. Pertama, mekanisme FGD yaitu mendegradasi gas buang dengan jenis sulfur dioksida melalui penyemprotan limestone yang masuk ke dalam aliran fluid gas, di mana sebelum dibuang melalui pipa cerobong, maka fluid gas tersebut yang dibuang dari proses pembakaran dimasukkan ke FGD, kemudian disemprotkan ke udara sehingga akan terjadi oksidasi menjadi SO3. Di mana setelah oksidasi tersebut terjadi, maka akan dilakukan tindakan pendinginan yang menggunakan air agar terjadi reaksi sehingga mengubahnya menjadi H2SO4 yang kemudian didinginkan dengan menggunakan air ataupun H2O agar bereaksi menjadi asam sulfat yang nantinya akan direaksikan menggunakan batu kapur, di mana akan tercipta pemisahan berupa gipsum. Kemudian gas tersebut yang dibuang merupakan dari uap air tanpa adanya kandungan oksida sulfur, dan keuntungan dari menggunakan FGD di sini yaitu adanya kemampuan FGD untuk menurunkan sulfur dioksida sekitar 50-98%. Kemudian hasil produksi FGD tersebut bisa diberdayakan kembali, dan untuk proses modifikasi ataupun retrofit FGD mempunyai tingkat kerumitan level menengah hingga rendah. Kemudian untuk catalytic converter merupakan salah satu teknologi yang bisa diaplikasikan terutama dalam mendukung dari prinsip gugur itu sendiri, dikarenakan minimnya gas berbahaya yang dilepaskan ke lingkungan, dan juga logam mulia seperti rhodium, platinum, serta palladium yang merupakan bahan dasar yang dipergunakan dalam pembuatan catalytic converter. Di mana untuk cara kerja dari catalytic converter di sini adalah dengan mereduksi gas sisa pembakaran dari ruang bakar menuju knalpot dengan reaksi kimia plat tembaga sebagai katalisator agar hasil gas buang tersebut lebih ramah lingkungan. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, adapun juga upaya pencegahan dan juga mitigasi tingkat kebijakan di mana pemerintah Indonesia di sini menerapkan strategi ganda untuk menekan emisi, yakni melalui regulasi pengendalian dan akselerasi transisi energi. Dari sisi regulasi, di sini diterapkan standar emisi Euro 4 untuk transportasi dan juga kewajiban CEMS bagi industri guna meningkatkan pengawasan dan juga menjadi dasar penetapan harga karbon. Di sisi lain, transisi energi juga dipercepat melalui beragam insentif fiskal untuk proyek energi baru terbarukan, serta didukung oleh pendanaan internasional dari lembaga seperti ADB dan kemitraan strategis JETP. Di mana kombinasi kebijakan ini terbukti berhasil mempercepat peralihan investasi ke energi bersih. Meskipun tantangan utama ke depan adalah menyempurnakan tata kelola, integrasi jaringan, dan juga informasi regulasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Farugani Alamsyah dengan 3 NIM 042. Jadi di sini saya untuk menjelaskan upaya pencegahan dan mitigasi hujan asam pada tingkat masyarakat. Yang pertama adalah energi. Kurangi konsumsi energi fosil atau SO2 dan NOx, beralih ke energi bersih seperti surya maupun angin, dan menggunakan lampu LED dan perangkat hemat energi. Berikutnya adalah transportasi. Dorong transportasi publik, bersepeda, dan berjalan kaki untuk menekan emisi kendaraan bermotor. Berikutnya adalah edukasi masyarakat. Tingkatkan kesadaran bahwa aktivitas manusia berperan dalam terbentuknya hujan asam, sehingga mendorong perilaku yang baik dalam pencegahan dan mitigasi dari hujan asam itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahaya Putra dari Makit 133. Izinkan saya untuk menyimpulkan dari sebelum pojok yang kami bikin. Yang pertama, hujan asam ini merupakan isu lingkungan yang cukup serius. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang luas, tetapi juga membawa ancaman yang signifikan bagi kesehatan manusia. Dampak kesehatan ini bersifat tidak langsung, terutama melalui inhalasi partikel pollutan prekursor yang dapat memicu atau memperburuk penyakit pernapasan kronis seperti asma maupun bronkitis. Kontaminasi logam berat yang larut ke dalam
sumber air minum dan rantai makanan juga menjadi risiko kesehatan jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan hujan asam menuntut sebuah pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup implementasi teknologi pengendali emisi, penguatan regulasi oleh pemerintah, serta perubahan mendasar dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat menuju keberlanjutan. Untuk yang terakhir, saran yang dapat kami ajukan terkait dengan student project yang kami buat ini, yang pertama untuk pemerintah, sekiranya pemerintah dapat memperketat regulasi penggunaan bahan baku emisi gas buang, serta harus dilakukan pengawasan yang konsisten dan ketat. Selanjutnya, bagi sektor industri, diharapkan seluruh sektor industri dapat mengimplementasikan teknologi pengendali polusi udara yang efektif seperti fuel gas desulfurization. Selanjutnya, bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahaya polusi udara dan dampak terhadap kesehatan, sehingga masyarakat dapat terdorong untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, seperti misalkan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga hemat dalam menggunakan energi. Yang terakhir, bagi kesehatan masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi publik mengenai polusi udara sebagai salah satu faktor risiko dari penyakit kardiovaskuler, serta dapat promosi tindakan preventif yang bisa dilakukan bagi seluruh masyarakat. Baik, mungkin sekian dari SGDA 8. Kami mengucapkan mohon maaf apabila terhadap kesalahan kata-kata, dan kami memohon maaf juga apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan paper student project ini. Di akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada dokter evaluator dan juga fasilitator yang telah bersedia untuk menyempatkan waktunya menilai student project kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.